Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Jalan masuk TPA Suwung becek saat hujan, pengangkutan sampah tersendat. Penataan Tukat Badung ditarget selesai bulan Desember. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadenegarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, setelah diguyur hujan beberapa waktu lalu, jalan masuk menuju area tempat pembuangan akhir Suwung tampak becek dan berlumpur. Kondisi ini menyebabkan truk pengangkut sampah kesulitan masuk ke lokasi sehingga harus mengantri. Nyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang kendaraan pengangkut sampah di kawasan sekitar TPA Suwung. Jalan licin yang berlumpur membuat truk harus melaju dengan sangat hati-hati, bahkan beberapa di antaranya terpaksa menunggu hingga kondisi memungkinkan untuk melintas. Proses pengantaran sampah pun menjadi lebih lambat karena truk pengangkut harus menunggu giliran lebih lama agar dapat masuk ke area TPA dengan aman. Berdasarkan pantauan lapangan, sejumlah truk angkutan sampah tampak sudah berjajar di pinggir jalan sejak pukul 7 pagi menunggu dibukanya jam operasional swaklola TPA Suwung. Ngurah, salah satu sopir truk angkutan sampah asal Denpasar yang ditemui sekitar pukul 8 pagi mengaku kondisi jalan seperti ini kerap terjadi setiap musim hujan. Cukup memprihatinkan sih, becek, dan itu kebanyakan kendala, mobil truk sampah itu macet, karena kan gini amblas dia, nyangkut harus didorong pakai alat-alat gitu. Nah, ngantri bisa ngantri 3 jam itu baru bisa keluar. Oh gitu. Padahal udah kosong truknya, kan jalannya licin. Sementara itu, Mukti, sopir truk asal Jawa, berharap hal ini dapat segera diatasi agar proses pengantaran sampah bisa lebih cepat. Becek. Kalau dapat engkel apa pickup itu ya sulitan. Kalau ban double gitu ringan agak bisa. Ini saya ngantri jam 4, tapi jam masuknya itu kalau swaklola jam berapa? Jam 8. Didahulukan di kafe sih. Oh gitu. Kafenya ya. Kalau jalan rusak, ngantri sampai sini juga, sampai Serangan. Sampah biar lancar, Bali biar bersih ya, harus diperbaiki, diperhatikan lah jalannya. Saat ini sebagian besar sampah yang diangkut ke TPA Suwung merupakan sampah anorganik. Dengan kondisi jalan yang rusak dan becek, para sopir truk pengangkut berharap adanya perhatian agar distribusi sampah tetap berjalan lancar meski di tengah musim hujan. Bunga Widrayani, Bali TV. Dalam upaya pengembangan inovasi koperasi menuju transformasi digitalisasi dan menarik minat generasi muda berkoperasi, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar menggelar Lomba Inovasi Koperasi yang diikuti 6 peserta dengan memaparkan inovasi untuk pengembangan koperasi ke depannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Pusaka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar pada hari Selasa 11 November 2025. Transformasi digital dan menarik minat generasi muda berkoperasi, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar menggelar Lomba Inovasi Koperasi yang diikuti 6 peserta dari koperasi simpan pinjam maupun unit koperasi karyawan di lingkungan Kota Denpasar. Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Dewo Made Agung, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya peningkatan eksistensi koperasi di era kekinian. Selain sebagai upaya inovasi digitalisasi koperasi, kegiatan ini juga diselenggarakan untuk menarik minat generasi muda berkoperasi. Hal ini menurut kami sangat penting sekali, bagaimana koperasi di era kekinian itu masih bisa eksis. Karena apa? Karena kan
kami mungkin ya sebagian besar juga pengelola, pengurus sampai pengawas itu dari sisi usia mungkin mereka sudah banyak yang melewati istilahnya usia-usia produktif. Nah, kami juga ingin ini anak-anak muda lebih tampil. Nah, bagaimana caranya? Tentunya inilah tantangan koperasi, sehingga kita akhirnya adakan lomba inovasi sehingga nanti minimal anak-anak muda ataupun masyarakat secara umum mulai tertarik dengan koperasi. Karena salah satu contoh mungkin saya baca proposalnya adalah lebih banyak mereka inovasinya di bidang digital, walaupun mungkin ada hal-hal yang lain, tetapi ini yang mendorong anak-anak muda itu istilahnya nanti ke depannya mereka akan tertarik, dan tentunya keinginan kami adalah mereka akan terlibat nanti di koperasi sehingga regenerasi akan berjalan dengan sangat baik. Kegiatan ini diapresiasi para peserta lomba. Selain diberikan uang berkreasi, para peserta juga berupaya menjawab tantangan koperasi ke depan dalam pemanfaatan media digital untuk pengembangan koperasi ke depannya. Tanggapan saya pertama adalah memberikan apresiasi pada Dinas Koperasi Kota Denpasar dalam mengadakan lomba inovasi koperasi, sehingga inovasi ini bisa menjadi stimulus yang positif bagi koperasi dalam mengembangkan koperasi dalam yang berkelanjutan. Kalau dari saya sendiri, kami dari Koperasi Kamaduk RSUP Prof Ngurah Denpasar mengangkat tema adalah digitalisasi koperasi. Digitalisasi koperasi itu adalah kita akan mengembangkan bagaimana produknya akan kita kembangkan itu adalah mendigitalisasikan semua produk yang kita kembangkan sehingga mendekatkan kepada anggota. Kalau tanggapan dari kami itu sangat-sangat positif, karena sampai saat ini kan banyak sekali persaingan dari lembaga lain juga. Dengan adanya inovasi kita akan bisa membuat hal baru yang bisa diterima oleh anggota itu sendiri. Jadinya saya sangat-sangat benar-benar sangat mendukung sekali acara ini yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Denpasar, terutama di bidang pengawasan. Menjaring generasi muda dalam berkoperasi memang menjadi tantangan terbesar. Untuk itu, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar membranding generasi koperasi atau Gen Z untuk menjadi penerus koperasi ke depan. Sukma, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati Iwayan Adi Arnawo kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial dan jaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan menyerahkan bantuan Rp2 juta per kakak umat Hindu ber-KTP Badung. Kali ini dilakukan di Kecamatan Mengui dan Kuta Utara pada hari Selasa 11 November 2025. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Adi Arnawo didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipto beserta istri, Ketua DPRD Badung beserta anggota di dapil masing-masing Kecamatan Mengui dan Kuta Utara, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung. Penyerahan pertama dilaksanakan di Balai Serbaguna Banjar Tengah Gulingan, Kecamatan Mengui, dan selanjutnya di Wantilan Desa Adat Padang Luih, Kuta Utara pada 11 November. Kebijakan penyaluran bantuan sosial Hari Raya ini diatur berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perbub Badung nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah, dan Perpub Badung nomor 10 tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Hibah dan Bansos. Bupati Adi Arnawo menegaskan bahwa program bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya. Ditambahkan bansos Hari Raya ini juga merupakan bagian dari strategi intervensi fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Program ini termasuk dalam Sabta Kriya Adi Cipta, 7 program unggulan Pemkab Badung yang salah satunya berfokus pada pelestarian nilai-nilai kultural Bali. Filosofi daripada program ini kan adalah menumbuhkan daya beli masyarakat. Kenapa kami dorong dengan memberikan bantuan stimulan seperti ini? Karena dengan menumbuhkan daya beli, otomatis produk yang kita punya bisa dibeli oleh masyarakat. Tidak deflasi gitu. Jadi daya beli masyarakat tidak ada, tapi kan ada sekarang. Sehingga kalau itu terjadi, otomatis UMKM itu bisa hidup. Sehingga dia akan bisa mendapatkan pendapatan.
Nah, ekosistem ini ada, tentu akan mengakibatkan dampaknya pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah yang kita harapkan bisa tumbuh di Badung ini seiring dengan program kebijakan bantuan 2 juta. Sebanyak 83.768 kepala keluarga umat Hindu ber-KTP Badung menerima bantuan sosial atau Bansos Hari Raya Keagamaan sebesar Rp2 juta per kakak. Khusus untuk 2 kecamatan tersebut rinciannya yakni Kecamatan Mengwi sebanyak 24.429 kakak dan Kecamatan Kuta Utara sebanyak 9.039 kakak. Seluruh proses pencairan dilakukan melalui rekening Bank BPD Bali penerima untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Langkah ini sekaligus mencerminkan pelaksanaan Kriya kelima Kriya Sewaka Dharma yang menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan upacara dan hari raya, sehingga perayaan Galungan dan Kuningan dapat berjalan dengan tenang dan bermartabat. Raiswantara, Bali TV. Penataan Tukat Badung ditarget selesai bulan Desember. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, meski sempat terkena 3 kali luapan banjir, penataan aliran Tukat Badung ditargetkan selesai bulan Desember. Saat ini proses pengerjaan proyek sudah mencapai 85%. Penataan ini bertujuan memperkuat pondasi serta senderan sungai dari banjir, serta meningkatkan kerapian dan keasrian kawasan sungai. Proyek ini merupakan kelanjutan dari penataan kawasan Tukat Badung di area Kumbasari atau yang lebih dikenal sebagai Tukat Korea, yang satu jalur dengan lokasi penataan di selatan jembatan Jalan Hasanuddin hingga ke arah Jalan Pulau Biak. Sejak proyek dilaksanakan, hujan melanda sudah 3 kali. Penataan lanjut Tukat Badung dan Pasar tenggelam oleh debit air yang meninggi. Pertama pada 10 September lalu saat banjir bandang, kemudian 29 September, dan terakhir pada 5 November 2025. Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Arte Jayu menyatakan proyek penataan Tukat Badung bertujuan memperkuat pondasi serta senderan sungai dari banjir. Penataan dilakukan untuk meningkatkan kerapian dan keasrian kawasan sungai, serta mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah ke sungai. Kan sebagai merubah mindset masyarakat, Pak, bahwa sungai itu bukan menjadi tempat buangan dan menjadikan bahwa sungai itu sebagai destinasi wisata. Di samping kita mempercantik juga memperkuat dari sungai itu sendiri, Pak. Selesai itu sekitar tanggal 15 Desember, Pak, untuk ininya, karena kemarin pasca bencana tanggal 10 September itu kita pembersihan sampai tanggal 17. Dari tanggal 17 itu kita mulai penyisiran untuk pembersihan dan makin progres sudah 85%.
dan mudah-mudahan Astunggara kita selesai tanggal 12 itu sudah selesai semua, Pak. Proyek penataan Dukat Badung sudah dimulai sejak 22 Juli lalu. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.839.999.000 dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp6 miliar. Ruas sungai yang ditata membentang sepanjang 1,2 km. Winate, Bali TV. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Provinsi Bali menggelar perayaan puncak Hari Ulang Tahun Partai Nasdem ke-14 di kantor Nasdem Bali, Renon, Denpasar. Perayaan ini dilaksanakan berbarengan secara virtual melalui sambungan Zoom dan terhubung langsung dengan DPP Partai Nasdem Pusat dan DPW Provinsi seluruh Indonesia. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali dan juga anggota DPR RI Inengah Senantaru mengatakan peringatan Partai Nasdem dirayakan pada tanggal 11 bulan 11 dan berbarengan secara virtual oleh Zoom ditandai dengan pemotongan tumpeng secara bersamaan DPP Partai Nasdem dan DPW Provinsi seluruh Indonesia. Dalam momentum hari jadi ini, DPW Partai Nasdem Bali menyalurkan bantuan sosial dengan total nilai mencapai Rp1 miliar. Bantuan tersebut diwujudkan dalam program CSR, penyerahan 2 unit mobil ambulans untuk Buleleng dan Gianyar, serta pembagian paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dan para tukang suwun di Pasar Badung. Sesuai arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pada HUT kali ini Senantara menyatakan gerakan Nasdem dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, politik tanpa mahar, dan berharap Indonesia ke depan bisa adil dan makmur demi kepentingan masyarakat. Sesuai dengan perintah Ketum bahwa Partai Nasdem dalam rangka hari jadi yang ke-14, tepatnya tanggal 11 bulan 11 2025 dan pemotongan tumpengnya jam 11. Jadi kita semua DPW diinstruksikan untuk memperingati Partai Nasdem itu di DPW-nya masing-masing. Pun khusus Bali, saya sebagai ketuanya mengeluarkan dana dalam bentuk berbagi dan peduli itu hampir 1 miliar. Ada yang dalam bentuk sembako, ada yang dalam bentuk pakaian, dan ada juga dalam bentuk mobil ambulan. Jadi hari ini kita menyerahkan 2 unit mobil ambulan khusus untuk konstituen saya yang ada di Buleleng 1, yang ada di Gianyar 1. Sementara para penerima bantuan dari Partai Nasdem Bali mengapresiasi dan mengucapkan atas bantuan diberikan kepada Inengah Senantara, merupakan anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Menerima bantuan CSR berupa uang yang jumlahnya 100 juta. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini, saya secara pribadi dan atas nama Pengempon Perdadia Gajah Pare Juntal hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Insinyur Senantara. Sekali lagi 350 juta. Ini digunakan untuk apa? Ini kami gunakan untuk kepentingan masyarakat umum, Pak. Tidak terbatas kepada konstituen atau kepada pemilih, akan tetapi kepada masyarakat umum. Kebetulan Pak, di daerah kami ini ambulan sangat terbatas, Pak. Ya, kita sekarang syukur dari Bapak lancar sekali dapat menerima bantuan 1 unit ambulan yang harganya 350 juta rupiah. Ini kita gunakan untuk masyarakat umum di wilayah Gianyar. Penyaluran bantuan ini menjadi komitmen DPW Nasdem Bali untuk terus menghadirkan gerakan kemanusiaan dan kepedulian sosial sejalan dengan semangat perubahan yang diusung partai. Winate, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi over-tourism di Bali, lebih ke masalah sebaran dan overpopulasi, bukan jumlah wisatawan.
Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, persoalan yang dihadapi Bali saat ini bukan semata-mata soal overtourism atau kelebihan jumlah wisatawan, melainkan ketimpangan sebaran wisatawan dan meningkatnya populasi pendatang yang bekerja di sektor pariwisata. Untuk itu perlunya penataan tata ruang yang tegas dan penerapan daya dukung agar pertumbuhan pariwisata tetap terkendali. Pengamat pariwisata Yusdi Dias mengatakan persoalan utama yang muncul dari gejala overtourism bukan hanya karena banyaknya wisatawan, tetapi juga karena populasi pekerja sektor pariwisata yang terus bertambah. Persoalan ini erat kaitannya dengan ketidaktegasan dalam penerapan tata ruang. Ia menyoroti bahwa pembangunan hotel, villa, dan tempat peristirahatan baru seharusnya dibatasi sesuai zonasi. Lebih lanjut, Yusdi menyebut bahwa kondisi Bali saat ini sebenarnya belum bisa dikatakan mengalami overtourism karena jumlah wisatawan masih di bawah masa sebelum pandemi. Namun yang menjadi persoalan adalah sebaran wisatawan yang tidak merata antar wilayah. Ia menjelaskan wisatawan yang tinggal lama banyak terkonsentrasi di kawasan seperti Canggu dan Berawe, namun dengan tingkat pengeluaran yang rendah. Dampak dari perubahan ini mulai terasa di sejumlah destinasi seperti Ubud yang kini dinilai terlalu padat dan kehilangan kenyamanan. Sebelum kita sampai di overtourism ini, kita harus tahu dulu berapa carrying capacity-nya Bali, daya tampung wisata di Bali. Dan yang kedua, yang tergerus atau menjadi masalah dari overtourism yang dikatakan ini kan bukan sumbangsi dari wisatawan saja, dari mereka yang datang, populasi yang datang untuk bekerja di dunia pariwisata. Lebih ke sebaran wisatawannya yang tidak merata. Karena kalau overtourism, kalau nggak salah ini ya, hitungannya kan sekarang di bawah sebelum pandemi ya. Selain sebarannya yang kurang merata, saya melihat ini lebih ke overpopulasi lah. Overpopulasi. Kalau tamu datang ke sini atau wisatawan datang ke sini bawa uang kan ya bagus ya. Tapi ini kan populasi kita yang meningkat begitu banyak yang datang begini melihat gula-gula atau kue-kue pariwisata atau rumah-rumah pariwisata yang ada di sini, dan ini yang numpuk blok gitu ya, dan tidak terkontrol. Ini yang bisa menimbulkan daerah kumuh, sampah dan lain-lain. Ya harus diatur di mana orang harus tinggal, di mana orang bisa berusaha. Jangan sebebas-bebasnya orang itu bisa membangun tempat tinggal di mana yang harusnya tempat untuk lahan terbuka hijau begitu ya. Karena itu Yusdi menekankan perlunya kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kualitas wisatawan, pemerataan sebaran, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Yana, Bali TV.
Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Presiden Prabowo selaku pemimpin ziarah. Selanjutnya, Presiden meletakkan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan sebagai simbol penghargaan dan rasa terima kasih bangsa atas jasa-jasa para pejuang. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam upacara tersebut yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga, serta para Menteri Kabinet Merah Putih termasuk Menteri Keuangan Purbayaliudi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazar. Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Presiden Prabowo selaku pimpinan ziarah. Selanjutnya Presiden meletakkan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan sebagai simbol penghargaan dan rasa terima kasih bangsa atas jasa-jasa para pejuang. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Seluruh peserta upacara berdiri dengan sikap sempurna memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh komandan pasukan. Para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia, khususnya mereka-mereka kepahlawanan mereka. Upacara ziarah nasional dan renungan suci yang berlangsung dengan hikmat tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan refleksi atas semangat perjuangan para pahlawan dalam menegakkan kemerdekaan serta sebagai pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan cita-cita luhur para pahlawan dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kementerian Agama Kemenag RI menekankan pentingnya 4 guru dalam agama Hindu untuk meneladani perjuangan pahlawan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Inengah Dwija mengatakan 4 guru yang dimaksud adalah guru Rupaka, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadhyaya sehingga diharapkan seluruh umat bisa meneladani sikap-sikap satria dari pahlawan yang telah gugur. Kementerian Agama Kemenak RI menekankan pentingnya 4 guru dalam agama Hindu untuk meneladani perjuangan pahlawan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Inengah Dwija mengatakan 4 guru yang dimaksud meliputi guru-guru Paka, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadaya, sehingga diharapkan seluruh umat bisa meneladani sikap-sikap kesatria dari para pahlawan yang telah gugur. Nilai-nilai tersebut menjadi panduan menumbuhkan rasa hormat terhadap pemerintah dan para pejuang bangsa. Inengah Dwija juga menegaskan pentingnya meneladani sikap kesatria dan kepahlawanan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Bahwa beliau-beliau yang telah berjuang untuk negara ini, bagi kami negara adalah guru, kan? Jadi kami punya 4 guru. Guru Rupaka adalah orang tua, guru pengajian adalah guru yang mengajarkan di sekolah, guru wisesa adalah pemerintah, dan guru swadhyaya adalah Tuhan. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita kembangkan, bahwa pemerintah itu, siapapun pemimpin kita adalah guru bagi kita semua. Apalagi beliau-beliau telah berjuang dengan berdarah-darah dengan jiwa dan raganya. Mudah-mudahan seluruh umat Hindu khususnya bisa meneladani sikap-sikap beliau, kesatria beliau, bagaimana kita membangun negara ini lebih harmonis dan toleran terhadap apa yang berbeda, etnis, agama, dan seterusnya. Bagi kami, kami sangat mendukung apapun yang diprogramkan oleh pemerintah yang telah memberikan manfaat bagi umat Hindu dan juga generasi muda ke depan.
Dari Lombok, Ketut Sumadiasa melaporkan. Mengenal bunga laba-laba, indah dipandang dan bermanfaat sebagai obat tradisional. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pernahkah Anda melihat bunga yang terlihat seperti laba-laba? Bunga laba-laba atau spider flower dikenal juga dengan bunga Cleome, termasuk dalam famili Caparaceae yang bisa tumbuh hingga 1,5 meter. Selain dijadikan tanaman hias sebagai penghias rumah, tanaman ini juga bisa menjadi obat alami tradisional. Salah satunya mengatasi luka memar dan obat penyakit rematik. Nah, seperti apa? Berikut rekan kami Ari Wiratmaja mengupasnya untuk Anda. Bunga laba-laba atau spider flower berasal dari Brazil yang memiliki iklim tropis sehingga sangat cocok jika ditanam dan dibudidayakan di Indonesia yang merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Di Bali bunga ini banyak dibudidayakan dan ditemukan di wilayah Kintamani Bangli yang cenderung berhawa sejuk dan cocok bagi pertumbuhan bunga laba-laba ini. Tanaman Cleome memiliki bunga yang besar dan umumnya berwarna antara ungu atau pink dengan sentuhan warna putih.
Bunga ini bisa tumbuh dengan baik dengan sendirinya jika ditanam di media atau lahan tanam yang cocok, terutama di daerah yang sejuk dan bisa mekar sepanjang hari. Jika bunga ini ditanam di suhu yang agak panas di dataran rendah, maka bunga ini hanya akan mekar di sore dan pagi hari saja ketika suhu lebih sejuk. Biji kleome yang ditanam di Indonesia biasanya akan tumbuh menjadi tunas pada umur 10 hingga 90 hari. Setelah melewati 3 musim, biji yang telah menjadi tunas akan mengalami pertumbuhan vegetatif hingga 3-4 bulan sebelum mulai munculnya bunga. Selain dijadikan tanaman hias sebagai penghias rumah, tanaman ini juga bisa menjadi obat alami tradisional. Salah satu manfaat bunga kleome adalah mengatasi luka memar dan obat penyakit rematik. Caranya adalah dengan menyiapkan beberapa lembar bunga kleome dan cuci sampai bersih. Lalu giling tanaman sampai halus dan oleskan di bagian yang sakit. Jika perlu, bagian yang sudah diolesi bisa dibalut dengan perban untuk beberapa waktu. Nah, bagi Anda suka berkebun di rumah, bunga ini cocok ditanam di pekarangan karena perawatannya yang mudah dan bisa memperindah pemandangan halaman rumah. Selain memanjakan mata, warna-warni yang dihasilkan kelopak bunga juga memberikan relaksasi tersendiri bagi Anda. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk mengganti tanaman di halaman rumah? Ari Wiratmaja, Bali TV. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat berbagai capaian yang signifikan selama 3 tahun terakhir. Transformasi besar yang ditingkatkan diantaranya adalah dalam bidang pendidikan, kelembagaan, pemberdayaan umat, dan digitalisasi layanan publik demi terwujudnya tata kelola keagamaan yang berintegritas. Dalam temu media yang bertema transformasi layanan menuju SDM Hindu yang unggul di Mataram, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Inengah Dwija menyebutkan selama 3 tahun kepemimpinannya lahir dan berkembang satuan pendidikan Hindu atau Widyalaya di berbagai daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024. Saat ini terdapat 110 Pratama Widyalaya, 18 Madhyama Widyalaya, 10 Adi Widyalaya, 5 Utama Widyalaya, dan 3 Utama Widyalaya Kejuruan. Proses akreditasi juga meningkat signifikan dengan 10 sekolah berstatus A dan 68 sekolah berstatus B. Saat ini, Ditjen Bimas Hindu memperluas akses pendidikan inklusi di 7 widyalaya dan menyalurkan bantuan sarana prasarana serta dana operasional pada periode 2024 hingga 2025. Inengah Dwija mengatakan transformasi besar yang ditingkatkan diantaranya dalam bidang pendidikan, kelembagaan, pemberdayaan umat, serta digitalisasi layanan publik demi terwujudnya tata kelola keagamaan yang berintegritas. Harus berlanjut dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Nah, selama ini memang pendidikan tinggi yang lebih awal dikembangkan dari tahun 1999, tapi pendidikan dasarnya tidak dibangun dengan baik. Karena itu 2024 kemarin kita sudah launching beberapa satuan pendidikan dasar dan menengahnya dalam rangka kesinambungan pembangunan SDM Hindu ini. Oleh karena itu, ketika sirkulasi akademik ini berjalan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, maka baru kita bisa bicara soal SDM unggul seperti apa yang kita harapkan. Konsepnya seperti apa, Pak? Pendidikan unggul yang kami maksudkan adalah beberapa capaian kualifikasi yang telah terjadi di perguruan tinggi kami. Satu, sudah secara institusi sudah melakukan standar dengan predikat unggul, dan beberapa prodi bahkan 20 prodi sudah unggul. Nah, itu sebenarnya sudah menuju pada pembangunan SDM yang berdampak apa, Prof? Dampaknya adalah bahwa kita bisa membangun kompetisi yang lebih fair kepada SDM alumni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, karena bagaimanapun juga kami sebagai perguruan tinggi, tata kelolanya harus juga mampu melakukan daya saing yang cukup kepada lulusan-lulusan di luar perguruan tinggi kami.
Staf khusus Menteri Agama Ismail Cawidu menyambut positif dalam pengembangan SDM unggul di Dirjen Bimas Hindu. Menurutnya pengembangan SDM itu perlu dilakukan tidak hanya di Bimas Hindu, melainkan semua Bimas di Kemenak. Dari Lombok, Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan makna filosofis dan sejarah ide Betari Melanting, Dewi Pelindung Perdagangan di Bali. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini dimasukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu Nah, ya? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Pemirsa, jika berbicara tentang posisi, status, fungsi, dan peran dari ide Betari Melanting atau Dewi Melanting yang berstana di Pura Melanting Buleleng, maka tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah spiritual Dangyan Nirarte atau Dangyan Dwijendra. Beliau adalah tokoh suci penyebar ajaran Hindu di Bali pada abad ke-15. Secara historis, jejak keberadaan ide Betari Melanting berawal dari hijrahnya Dangyan Nirarte ke Pulau Bali setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Kedatangan beliau ke Bali membawa keajegan, kesinambungan, dan keberlangsungan agama Hindu. Dalam perjalanannya, beliau ditemani oleh sang istri Dangyan atau Biang Patni Keniten, serta anak-anaknya diantaranya Diah Ayu Swabawa. Ketika rombongan memasuki kawasan Buleleng, tepatnya di perbukitan sekitar Pulaki, Biang Patni Keniten yang sedang hamil merasa kelelahan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan ke arah timur.
Di tempat itu beliau memohon izin kepada Dangyang Nirarta untuk beristirahat dan membangun pondok. Selama tinggal di sana, beliau mulai bertani, berkebun, dan menjalani kehidupan sederhana, hingga akhirnya melahirkan seorang putra rupawan bernama Bagus Bajra. Namun setelah waktu berlalu, utusan Dangyang Nirarta yang dijanjikan untuk menjemput tidak kunjung datang. Diah Ayu Swabawa, putri beliau, setiap hari naik ke pohon kelapa untuk melihat dan berharap kedatangan sang ayah. Karena seringnya ia berayun-ayun di pohon kelapa atau ngelanting, masyarakat kemudian menyebutnya dengan sebutan Dewi Melanting atau Diah Ayu Melanting. Nah, ini yang kemudian secara spesifik oleh masyarakat setempat diketahui bahwa Diah Ayu Swabawa atau disebut juga dengan Diah Dewi Melanting ini ternyata sangat mahir dalam urusan berdagang, jual beli. Ya, pintar memilih barang, pintar mempromosikan barang jualannya, sehingga banyak masyarakat di sekitarnya yang sangat tertarik untuk berbelanja. Sampai kemudian tempat itu bahkan menjadi pusat perdagangan, perniagaan yang didatangi oleh tidak saja kalangan masyarakat setempat, sekitar, tapi juga dari luar desa tersebut. Belum lagi Rabin Ida Dangyang Nirarta memiliki ya namanya rabi seorang Dangyang, sehingga beliau disebut juga Dangyang Biang Pak Nikenitan, juga memberikan turunan kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar itu banyak yang berguru, sehingga beliau disebut juga dengan empu gitu ya. Empu yang sudah mempunyai suami alaki, sehingga menjadilah empu alaki, kemudian berkembang jadi pulaki. Lebih lanjut, Gusti Widana mengatakan ketika tanda kedatangan Dangyang Nirarta tak kunjung muncul, Biang Patni Keniten melakukan tapa brata dan meditasi dengan penuh kesungguhan, memohon kepada para dewa agar diberi anugerah keabadian. Permohonan tersebut dikabulkan, namun dengan syarat bahwa beliau tidak lagi dapat dilihat dengan kasat mata. Sejak saat itu inilah menjadi kisah Wong Samar yang sejatinya adalah jelmaan para pengikut beliau. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat kemudian mendirikan Pura Pulaki untuk memuliakan Biang Patni Keniten atau Empu Alaki. Sedangkan Diah Ayu Swabawa atau Dewi Melanting yang dikenal dengan sifatnya yang gemar ngelanting diistanakan di Pura Melanting. Sejak saat itu Pura Melanting menjadi tempat pemujaan bagi umat Hindu, khususnya mereka yang bergerak di bidang perdagangan dan usaha. Ida Batari Melanting dipercaya sebagai Dewi pelindung perdagangan dan kemakmuran. Tempat umat memohon keberkahan agar usahanya lancar, rezekinya berkah, dan dagangannya laris. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Hindu, aspek spiritual dan ekonomi saling terhubung secara harmonis. Agama tidak hanya menuntun umatnya dalam urusan rohani, tetapi juga memberi pedoman dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Karena itulah setiap pasar di Bali hampir selalu memiliki pelinggih penyawangan Ida Batari Melanting. Sebagai simbol penghormatan dan permohonan restu bagi seluruh kegiatan jual beli. Dengan demikian, Pura Melanting bukan sekedar tempat suci, melainkan juga simbol keseimbangan antara spiritualitas dan ekonomi umat Hindu di Bali. Sebuah pengingat bahwa keberkahan dalam berdagang sejatinya lahir dari niat tulus, kesucian hati, dan doa yang dipanjatkan kepada Ida Batari Melanting. Hendra, Bali TV. Pemirsa, kawasan Candi Prambanan, Candi bercorak Hindu, kembali menjadi pusat perhatian dengan diselenggarakannya Prambanan Siva Festival 2026. Sebuah rangkaian kegiatan spiritual selama sebulan penuh dengan tema The Month of Siva for Spiritual Peace and Harmony. Festival ini sekaligus meneguhkan posisinya sebagai ruang hidup spiritualitas Hindu yang menebarkan pesan perdamaian dan harmoni universal. Launching Prambanan Siva Festival 2026 pada Minggu 9 November di lapangan Nandini Kompleks Candi Prambanan diawali dengan kegiatan Saka Yoga Festival ke-8 yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta. Launching ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan spiritual selama sebulan penuh sesuai tema dari festival ini, yakni The Month of Siva for Spiritual Peace and Harmony di kawasan Prambanan.
Prambanan Siwa Festival merupakan rangkaian dari kegiatan atau perayaan Hari Siwaratri yang diawali pada 17 Januari 2026 bertepatan dengan Hari Pemujaan Siwa atau dikenal oleh masyarakat Hindu Nusantara dengan Siwaratri dan diakhiri pada 15 Februari 2026 bertepatan dengan perayaan Maha Siwaratri yakni pemujaan Siwa di India dan dunia. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Candi Prambanan I. Nyoman Aryawan menjelaskan, Prambanan Siwa Festival merupakan wujud kebangkitan spiritual di tengah kehidupan modern yang semakin cepat dan materialistis. Festival ini menurut Aryawan adalah persembahan suci untuk Dewa Siwa sebagai simbol kesadaran dan keseimbangan yang sekaligus menjadi panggilan untuk menebarkan vibrasi damai bagi semesta. Lebih lanjut, ia menjelaskan selama sebulan penuh festival ini akan diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari Puja Siwaratri, Siwa Temple Run, Parade Budaya, Konferensi Internasional, hingga puncaknya pada perayaan Maha Siwaratri. Prambanan Siwa Festival 2026 ini pertama kali kita akan lakukan, di mana festival ini akan dimulai tanggal 17 Januari 2026 dan diakhiri nanti tanggal 15 Februari 2026. Festival ini merupakan rangkaian kegiatan dari Siwaratri pada tanggal 17 Januari dan nanti diakhiri 15 Februari itu adalah Maha Siwaratri, merupakan pemujaan Siwa di mana sama sebulan tersebut kita akan memuja Siwa untuk mendapatkan prosperity, jadi kesejahteraan dan juga spiritual dari Dewa Siwa. Kemudian temanya itu adalah The Month of Siwa for Spiritual Peace and Harmony. Jadi bagaimana kita tidak hanya berbicara pemujaan selama sebulan, tetapi kita mendapatkan spiritualitas, kedamaian dan juga harmoni. Harmoni kepada Tuhan, harmoni kepada manusia dan juga di lingkungan sekitar. Termasuk kita juga akan melibatkan masyarakat di sekitar di sini. Saya kira itu yang kita akan lakukan di 2026 dan ini pertama kali. Sementara itu, Direktur Komersial Injourney Destination Management, Gistang Richard Pandutur menegaskan pihaknya akan mendukung penuh pelaksanaan Prambanan Siwa Festival 2026. Ia berharap momentum ini bisa menampilkan Candi Prambanan sebagai pusat ekonomi berbasis spiritual, di mana ritual suci dan aktivitas pariwisata berjalan beriringan, sementara umat Hindu siap menjadikan Prambanan sebagai gerbang kebangkitan ekonomi umat yang berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya. Journey Destination Management selalu mendukung semua kegiatan spiritual ya di destinasi-destinasi kami, dan itu sudah menjadi salah satu DNA kami untuk menjadikan destinasi kami sebagai spiritual destination, dan kami mendukung penuh untuk acara festival Prambanan Siwa Festival ini, dan kami akan mengemasnya bersama dengan tim kerja juga di sini untuk menjadi salah satu ikon festival yang akan ditunggu-tunggu bukan hanya umat Hindu di Indonesia, umat Hindu di seluruh mancanegara juga, tapi juga dikemas sedemikian rupa sehingga festival ini bisa dinikmati inklusif pada seluruh pariwisata dan juga dinikmati juga impact sosial ekonomi di masyarakat sekitar. Juli Suwarto dan Ketut Sumandias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Badi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.